Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Mariati. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi pertumbuhan dan perkembangan yang mencangkup 3 bagian. Yang pertama, pengertian pertumbuhan atau grow dan perkembangan atau development. Yang kedua, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Wafa Nurhalilah. Baik, materi yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat kilogram, gram, satuan panjang sentimeter dan meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik, retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Nah, untuk perkembangan sendiri atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Nah, bisa kita lihat dari sini yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk pertumbuhan, yaitu menyempurnakan struktur, menyangkut aspek jasmani, dan bertambahnya kuantitas. Untuk perkembangan sendiri yaitu menyempurnakan fungsi, menyangkut aspek rohani, dan bertambah kualitas. Nah, jadi pertumbuhan itu lebih kepada aspek jasmani, seperti pada perubahan tinggi badan, berat badan, panca indera, anggota badan, hormon, dan lain-lain yang bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik, dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contoh seperti bertambahnya tinggi badan seorang anak dapat dilihat secara nyata dan jelas. Sedangkan perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, kecerdasan bakat, hasil belajar, minat, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. 1. Proses perkembangan dari the head downward atau Kaplan principle, bahwa pertumbuhan terjadi dari atas ke bawah, dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau anggota tubuh. Yang kedua, proses perkembangan dari the body outward atau proximodital development. Prinsip ini berkembang pada susunan tulang belakang sebelum dari luar. 3. Perkembangan berdasar pada pematangan dan pembelajaran. Prinsip ini mengacu pada karakteristik pengembangan dan pertumbuhan biologis. Yang keempat, proses perkembangan dari sederhana atau konkret hingga kompleks. Dari prinsip ini, anak akan mengembangkan keterampilan kognitif dan bahasa mereka melalui pemecahan masalah. 5. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses berkelanjutan. Dari prinsip ini, seorang anak berkembang di mana adanya proses menambah keterampilan yang sudah diperoleh. Yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan berproses dari umum atau general hingga spesifik. Dari prinsip ini dimulai dari perkembangan motorik. Yang ketujuh, tingkatan individu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak memiliki tingkatan umur, karakteristik, dan sifat yang berbeda. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Keluarga.
2 lingkungan, 3 kepribadian, 4 rekreasi, dan yang kelima pendidikan. Sekian materi video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.